Jadi ini bukan hal yang baru lagi, ini adalah hal yang lama. Tetapi sekarang tinggal bagaimana kemauan kita, maukah kita kembali menggunakan hal yang telah diajari oleh orang-orang tua kita dahulu untuk kembali kita lakukan lagi, gitu ya. Jadi untuk bahan-bahan pembuatan pupuk organik padat ini, bahan-bahannya sebenarnya gampang, yaitu bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, ini kami gunakan yaitu jerami, baru daun cipai pahit, ini banyak di sekitar kita ya, di sekitar jalan juga bisa kita lihat ada daun cipai pahit, ada batang pisang, bonggol pisang, semua bagian pisang itu bisa kita bikin jadi bahan organik. Dan juga berikutnya ada kotoran ternak. Jadi ini apa yang ada di sekitar kita, kotoran ternak kerbau boleh, kotoran ternak apa saja boleh kita gunakan. Nah, apa yang perlu di dalam proses pembuatan pupuk organik ini adalah proses fermentasi. Sebenarnya ini bisa langsung kita gunakan, tidak bisa. Jadi dia supaya bagus kita harus melakukan proses fermentasi. Nah, untuk melakukan proses fermentasi ini kita bantu dengan mikroorganisme. Mikroorganismenya itu ada terdapat di dalam M4 ini. Jadi siapa yang udah tahu ini semua Madinah M4 ada ya, dan ini juga mudah kita dapatkan di toko-toko pupuk dan di toko-toko pakan ternak ya, satu botol. Ini kalau nggak salah berkisar antara 15.000 sampai 17.000 sangat murah ya. Bahan-bahannya ini tadi gratis ya dari sana. Jadi mikroorganisme ini terlebih dahulu harus kita aktifkan. Cara mengaktifkannya adalah dengan memberikan makanannya. Dia sepertinya masih tidur, dormansi, tidur ya. Jadi kita aktifkan dulu dia di dalam larutan air. Jadi untuk makanannya biar dia aktif mikroorganismenya kita menggunakan gula. Jadi kalau ini kita gunakan molasses. Molasses ini rasa dari pabrik gula. Tapi sebagai gantinya ini kalau kita tidak punya, kita juga bisa menggunakan gula aren, gula merah, ya. Cuma karena kami kebetulan punya, dengan air berapa banyak? Jadi untuk perbandingannya, kalau misalnya kita membuat kompos 1 ton, jadi misalnya jeraminya 300 kilo, daun cipai pahit 300 kilo, kotoran ternak 300 kilo. Nah, segitu perbandingannya 1 ton, maka kita menggunakan M4 cukup 1 botol di dalam air 300 liter. Dan ini kita berikan setengah saja. Bisa nggak nanti cara-caranya itu ada ditulis, nanti supaya dibagi kepada kelompok-kelompok tani. Tadi gampang ya, jerami 300 kilo, daun cipai pahit 300 kilo, kotoran ternak 300 kilo. Dengan menggunakan M4 1 liter dan ini cukup setengah liter. Itu aja. Ini itu apa? Ini tadi molasses boleh diganti dengan gula merah atau gula aren ya. Dengan air? Dengan air 300 liter. 300 liter ya air. Semua 300 biar gampangnya. Oh. Jadi ini kan karena kita nggak mencukupi, jadi kita buat Jadi setelah kita campur ini, untuk membuat kalau langsung kita masukkan kan nanti dia nggak rata, kotoran ternaknya nggak dapat. Jadi kalau memang kita membuat dalam mobilnya, kita bagi bahannya menjadi 3 bagian. Jadi jeraminya ini kita bagi menjadi 3 bagian, begitu juga ini ya. Nah nanti kita jadi susun per lapis. Jadi untuk lapis yang pertama kita buat jerami. Oke ya, ini kira-kira sepertiga. Oke. Kemudian masuk kotoran ternak. Iya. Di dalam ya. Ya, dilapis. Ini kan nanti misalnya kita buat dia 6 kali 1 meter atau 1 kali 1 meter. Nah, ini di atasnya ini kita buat ya. Oh. Di video kan ya, Ini bisa kita buat misalnya di dalam tanah atau sekarang ini kalau kita lihat di teknologi di India atau di mana di luar negeri mereka menggunakan keran berdiri gitu, jadi kita tinggal tuang aja dan tuang aja 1/3 gitu ya. Lalu berikutnya masuk daun paitan seperti dia. Ya, lalu masuk bonggol, pelepah pisang. Ini pelepah pisang ya, Mang. Ini semua ini bahan-bahannya ini kalau kita lihat ada di pelajari. Ini memang ada sumber-sumber unsur di dalamnya seperti nitrogen, kalium, itu semua. Oke, setelah ini kita siram dengan menggunakan larutan M4 dan molasses yang sudah dicampurkan. M4 ataupun gula tadi ya, gula merah.
kurang kena, dan ditutup lagi dengan daun pepaya dan bonggol pisang atau bahan-bahan lainnya. Sisa-sisa dapur juga bisa kita gunakan ibu-ibu. Kalau misalnya kita habis-habis memasak, habis bungkus sayurnya itu bisa kita pakai, atau ada tanaman-tanaman kita yang busuk bisa kita pakai, seperti itu ya. Jadi prinsipnya ini sebenarnya adalah fermentasi. Fermentasinya itu, pembusukannya itu. Oke, jadi setelah ini nanti kita tutuplah dia di dalam wadah supaya tidak terkena sinar matahari langsung dan terkena hujan langsung. Jadi kita simpan. Jadi nanti di hari ke-20 ini kita aduk. Nah, setelah itu nanti di hari ke-30 sudah jadilah komposnya. Ciri-ciri kompos yang baik, satu, berwarna kecoklatan, aromanya tidak menusuk, tidak panas lagi. Ini kan nanti kalau kita tutup panas kan, namanya. Jadi nanti dia sudah tidak panas lagi. Lalu setelah itu kalau kita genggam dia mengepal, tapi kalau kita hancurkan langsung hancur dia. Ya, mana kompos yang biasa kita lihat gitu ya. Kalau cara menggunakannya juga seperti amanginang sebagai pupuk dasar, boleh langsung ditaruh. Jadi kan intinya kan sekarang gini, ini kan udah difermentasi nanti nih. Ini namanya organik ya? Iya. Oke, untuk amanginang sebagai tambahan, nanti untuk mempercepat pengumpusan, itu juga kita menggunakan ini. Ini namanya trichoderma. Siapa udah pernah dengar trichoderma? Si Pautar. Si Pautar udah banyak ini menggunakan trichoderma ya. Jadi trichoderma ini merupakan salah satu jamur yang sangat baik untuk petani. Ini adalah sahabat petani. Tidak selamanya yang namanya jamur itu adalah musuh kita. Jadi pada dasarnya ini sudah terdapat di dalam tanah. Inilah yang membantu pertahanan sendiri gitu, selain kita bantu dengan obat-obatan yang lain gitu. Nah, jadi kami di Dinas Pertanian di laboratorium kami mengembangkan jamur ini sehingga bisa banyak nanti jumlahnya di dalam tanah. Jadi ini bahan dasarnya jagung, tetapi sudah kami kembangkan. Jadi semua ini sekarang udah mungkin kalau diperiksa di mikroskop ini sudah banyak sekali nih jumlah jamurnya sekarang ini. Gitu. Nah, jadi jamur ini adalah untuk mengendalikan jamur yang lain. Jadi jamur yang lain itu kalah dibuat dia. Dialah jamur jenderal gitu. Jadi maksudnya, nah ini jamur ini disiram ke sini ya? Kalau udah ini Jadi kalau jamur ini udah masak. selain dia sebagai anti jamur, dia jamur tapi anti jamur artinya jamur-jamur yang merusak di dalam tanah, gitu kan? Ini juga bisa. Ya, jamur juga. Iya, karena ini bisa mempercepat pengomposan. Ini juga sangat bagus kalau kita berikan misalnya dia di awal pertanaman supaya kita kondisikan tanah kita sudah dikuasai oleh jamur yang baik ini. Nah, kita mulai ini sebelum pertanaman juga sangat bagus. Ya. Jadi Untuk kopi bisa itu ya? Bisa. Bisa trichoderma. Udah dari kita bisa buat sendiri. Kalau kita nanti kelompok siap. Bisa. Ada gampang sekali nih cara membuatnya. Bahannya ada jamur. kesiapan, mak kesiapan. Kesiapan kelompok tani. Kalaupun memang belum sempat membuatnya, siapa ngajarin? Kami juga melayani Bu, kalau misalnya Bapak Ibu membuat sesuai administrasi seperti tadi, mau bikin permohonan ke Dinas Pertanian, boleh kita berikan itu. Yang penting sesuai prosedur dan administrasi. Tapi kan mau logo cuma pesan di ini sama ya? Di beberapa desa sudah banyak. Di mana permohonan dan kepala desa? 3 bulan datang. Sebulan dulu. Ale mau logo. Jadi untuk cara dosis penggunaannya ini, yaitu dosis penggunaannya nanti ada beberapa, tapi ya ini kan hanya sampel ya nanti. Dan ini amanginang cukup 1 genggam, dilarutkan misalnya ke dalam 1 gayung air seperti ini, baru kita saring. Nah, itulah dosisnya untuk 16 liter tangki yang biasa kita gunakan kalau kita menyemprot ya. Gitu. Syaratnya apa ini? Ini kan organik. Terus dia itu mikroorganisme hidup. Pantangannya ini hanya satu, tidak boleh berteman sama kimia. Jadi kalau memang kita mau menggunakan ini, terlebih dahulu kita pastikan semua peralatan kita sudah terbebas dari bahan-bahan kimia. Lalu bagaimana? Bolehkah dicampur yang organik sama kimia? Boleh, tetapi pakai rentang waktu. Jangan langsung dikasih ini, dikasih kimia. Kalau bisa misalnya ini 1 minggu, entah 2 minggu lagi baru